Bila anak sakit, orang tua suka mengobati anaknya sendiri dengan cara memberi obat dengan tujuan untuk mengurangi atau meredakan sakit anaknya. Seringkali pemberian obat itu tidak berdasarkan pengetahuan yang memadai tentang obat yang akan diberikan pada anaknya. Pada video kali ini akan kita bahas tentang obat-obat bebas, yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, yang dapat merusak ginjal, dan bagaimana mekanisme terjadinya kerusakan ginjal. Ayo kita tonton sampai tuntas video ini, jangan di skip agar didapat informasi yang lengkap. Ginjal merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting bagi manusia, yang bekerja atau berfungsi sebagai alat pembuangan atau ekskresi dari zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh manusia. Ginjal manusia ada 2 buah, yaitu di kiri dan di kanan di daerah pinggang. Berat ginjal manusia rata-rata 0,4% dari total berat badan. Ginjal mendapat darah sebesar hampir 25% dari seluruh aliran darah dalam tubuh manusia. Kondisi ini akan menyebabkan ginjal mulai terpapar terhadap zat yang beredar dalam sirkulasi. Akibatnya, bila bahan tersebut bersifat toksik, ini akan mempermudah terjadinya kerusakan ginjal dalam bentuk gangguan fungsi atau perubahan struktur ginjal atau sumbatan yang mengendap di jaringan ginjal. Keadaan ini dikenal sebagai nefropati toksik, yang dapat mengenai struktur jaringan ginjal dan jaringan pembuluh darah di ginjal. Nefropati toksik ini merupakan penyakit yang dapat dicegah dan bersifat sementara atau reversibel. Artinya, fungsi ginjal dapat kembali pulih bila penggunaan obat kita hentikan. Angka kejadian nefropati toksik pada anak berkisar antara 5-10%. 20% diantaranya disebabkan oleh pemakaian antibiotik. Dan 2-25% gagal ginjal terminal atau tahap akhir disebabkan oleh penyalahgunaan pemakaian obat anti nyeri dalam jangka panjang. Ayo kita kenali obat apa saja yang dapat merusak ginjal, baik fungsinya maupun struktur ginjal. Yang pertama adalah bahan kimia, terutama yang mengandung logam berat seperti Pb atau timah, merkuri, bismut, emas, dan kadmium. Yang kedua, obat-obatan. Yang ketiga, bahan makanan, terutama bahan makanan yang tercemar bahan atau racun kimia seperti racun tanaman, serangga, atau makanan yang serat alamiah mengandung racun seperti singkong, jengkol, atau jamur. Dan bahan-bahan kontras, bahan-bahan kontras yang dipakai pada pemeriksaan ronsen atau radiologi. Kita fokus pada obat-obatan yang toksik yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah yang pertama acetaminophen atau paracetamol. Paracetamol ini sering digunakan sebagai penurun panas atau pereda nyeri pada anak. Paracetamol dapat merusak jaringan ginjal. Yang kedua, salisilat, digunakan sebagai pereda nyeri atau penurun panas. Yang ketiga, antibiotik, terutama golongan sporosporin. Orang tua harus hati-hati untuk tidak membeli sembarangan antibiotik ini di apotek atau toko obat untuk mengobati anaknya. Antibiotik ini contohnya seperti cefixime atau ceforadoxil. Yang keempat, tetrasiklin. Selain dapat merusak ginjal, tetrasiklin juga dapat menyebabkan gigi berwarna gelap. Dan yang kelima adalah antimikroba seperti golongan sulfa atau sulfonamid. Bagaimana mekanisme terjadinya kerusakan ginjal? Yang pertama, berupa reaksi langsung terhadap jaringan ginjal, seperti penggunaan obat atau zat yang mengandung logam berat. Yang kedua adalah reaksi imunologis atau reaksi hipersensitivitas terhadap zat tertentu, contohnya seperti pemakaian antibiotik atau antimikroba. Yang ketiga, dapat menyumbat atau mengendap di jaringan ginjal atau di luar jaringan ginjal, seperti pada kejengkolan atau pemberian kemoterapi. Gejala kerusakan ginjal tergantung dari jenis bahan kimia atau obat yang terpapar di ginjal, seperti urin berwarna merah atau hematuri, ditemukannya protein di urin, atau anak terlihat sembam, dan adanya gagal ginjal. Mengingat angka kejadian kerusakan ginjal akibat pemakaian obat cukup tinggi, adalah lebih bijaksana bagi orang tua sebelum mengkonsumsi obat pada anaknya untuk konsultasi dulu kepada dokter. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya.